Perkenalkan, nama saya Lutri Sari, saya kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan 10 profil atau biografi pengusaha sukses di Indonesia. 1. Susi Pujiastuti, seorang pengusaha sukses dan Menteri Pahlawan Kelautan di Indonesia. Susi lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Pendiri PT ASI Pujiastuti Marine Product dan maskapai penerbangan Perintis Susi Air. Seorang Menteri Kelautan dan Perikanan masa jabatan 2015 sampai dengan 2019. Pujiastuti adalah seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan maskapai penerbangan. Namanya semakin mencuat setelah ia diangkat menjadi seorang Menteri Perikanan dan Kelautan oleh Kabinet Menteri Presiden Joko Widodo. Susi memulai bisnis perikanan dari menjadi seorang penebas ikan di pasar pelelangan dan menjualnya lagi ke restoran-restoran di sekitarnya. Hingga pada akhirnya, Susi mampu menguasai bursa pasar pelelangan ikan di tempatnya pengendaraan dan mulai menebarkan sayap bisnisnya. 2. Bob Sadino, sang perintis usaha agribisnis di Indonesia. Bambang Mustari Sadino atau yang akrab kita panggil Bob Sadino lahir di Lampung pada 9 Maret 1939. Mengalami jatuh bangun pada proses usaha yang ia jalani sebelum menjadi pengusaha sukses di bidang agribisnis yang telah berdiri saat ini. Bob Sadino mengawali karirnya menjadi seorang pengusaha setelah memutuskan untuk berhenti bekerja menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pengusaha penyewaan mobil, sekaligus sang sopir dari satu-satu mobil yang ia sewakan tersebut. Naasnya, ia mengalami musibah kecelakaan dari mobil penyewaan yang dimilikinya ini sehingga usahanya tutup. Tak patah semangat, ia beralih profesi menjadi seorang pekerja bangunan untuk menyambung hidupnya. 3. Nadiem Makarim, pengusaha sukses generasi muda di Indonesia. Siapa yang tak tahu Gojek sekarang ini? Di balik tubuh dan suksesnya Gojek adalah seorang founder yaitu Nadiem Makarim. Ia lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Namun ia adalah seorang yang berkebangsaan Indonesia yang ia peroleh dari status warga kenegaraan Indonesia ayahnya, Nono Anwar Makarim. Nadiem mulai merintis Gojek pada tahun 2011 yang menawarkan jasa transportasi dengan teknologi daring atau layanan internet. Boleh dikatakan, Nadiem adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di bidang pengetahuan teknologi masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak dengan Gojek? Bapak-bapak atau belakang ada yang ibu-ibu pula. Tukang ojek yang dahulu tidak mengerti apapun tentang internet sekarang telah dapat menggunakan smartphone dengan lancar. Gojek sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan, terutama di kota-kota besar dengan tingkat pekerjaan dan kebutuhan bisnis yang tinggi, dan Gojek menawarkan segala solusi yang ditawarkan. Lebih sukses lagi, Gojek melebarkan sayapnya yang pada mulanya hanya pada jasa transportasi orang, sekarang menjadi jasa pengiriman barang, makanan, kebersihan, dan bahkan sampai ke jasa salon dan kecantikan. Tak kalah membanggakan, Gojek juga mulai ekspansi ke negara tetangga yaitu Vietnam dan Singapura yang ia lancurkan beberapa waktu yang lalu. 4. Ferry Unardi Traveloka. Ferry Unardi lahir di Padang pada 16 Januari 1988. Ferry sudah menyukai dunia teknik informatika sejak ia remaja dan pernah bekerja di Microsoft selama beberapa tahun. Segalanya berawal kerumitan yang dirasakannya ketika memesan tiket pesawat dari Boston ke Seattle dan ke Padang. Ferry mengalami kesulitan memesan tiket pesawat yang akan ia tempuh rutenya. Di saat itulah mendapatkan ide untuk mendirikan Traveloka untuk menjawab permasalahan yang ia alami dan banyak orang alami sehingga mengganggu perencanaan perjalanan liburan dan bisnis mereka. Dari tim kecil, Traveloka menjelma menjadi perusahaan yang berhasil mendapatkan investor dan dari investor dan menjadi salah satu employer Traveloka yang terkemuka di Indonesia dan bahkan Asia. 5. Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. Ahmad Zaki lahir di Sragen pada 24 Agustus 1986. Seorang pengusaha muda yang sukses asal Indonesia yang bergerak di bidang internet. Zaki merupakan pendiri sekaligus CEO dari situs e-commerce Bukalapak.com, sebuah perusahaan e-commerce Indonesia berbasis marketplace C2C yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil, menengah atau UKM. Proses pendirian Bukalapak juga tidak seindah
tanpa tantangan yang berat. Tantangan terberat menurut Zaki adalah mengajak pedagang untuk bergabung pada situs Bukalapaknya. Karena pada saat itu, kepercayaan masyarakat atas jual beli online masih sangat kecil. Berawal dari tim kecil yang terdiri dari 3 orang atau 1 orang staf, 1 orang untuk membantu, dan Zaki sendiri. Kini, Bukalapak menjadi salah satu e-commerce paling sukses di Indonesia, yang transaksi perharinya bisa mencapai 500 juta rupiah. 6. William Tanuwijaya, Tokopedia. William Tanuwijaya dilahirkan di Pematang, Siantar pada tanggal 18 November 1981, merupakan seorang pengusaha Indonesia yang juga merupakan pendiri Tokopedia, salah satu perintis platform jual beli online di Indonesia. Dalam tahun pertama peluncuran Tokopedia sebagai platform situs jual beli online, saat itu pula Tokopedia memperoleh pendanaan investor. Tak butuh waktu lama untuk Tokopedia menjadi salah satu marketplace terbaik di Indonesia dengan meraih catatan penjualan yang fasilitas dan mempunyai pengguna yang lebih banyak dalam kurun waktu yang sama. 7. Gibran Rakabuming Usaha Catering. Gibran Rakabuming lahir di Solos pada 1 Oktober 1987. Terlepas dari sosok ayahnya yang menjabat menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, Gibran memulai bisnis catering dengan tanpa campur tangan dari sosok ayahnya. Bahkan meninggalkan usaha keluarganya, yaitu usaha mebel yang telah dirintis oleh keluarganya. Ia memulai usahanya dari uang pinjaman bank untuk modal usaha tersebut. Dengan segala inovasi dan pelayanan terbaik yang Ida berikan, usaha catering dan wedding organizer yang ia jalankan mendapat kesuksesan dan terus tumbuh berkembang. 8. Johnny Andrean Salon DCO Briktal. Bisnis awal yang digeluti Johnny Andrean adalah salon. Salon itu dibuat pertama kali pada tahun 1980-an di bagian pojok ujung Jakarta Utara. Usaha salon dipilihnya karena bekal skill yang diajarkan oleh ibunya sendiri pada waktu itu. Setelah Johnny Andrean Salon sukses berjalan, ia membuka franchise di bidang kuliner yaitu Briktal. Perusahaan roti asal Singapura tersebut dipilihnya karena rasa dan peminat yang tinggi, sehingga Briktal berhasil menjadi primadona roti Indonesia. Usaha waralaba tersebut dimulai bulan Maret 2003. Ada gerai pertama di Mall Kelapa Gading, Jakarta. Belajar dari bisnis waralaba Briktal, Johnny Andrean merasa ingin mengembangkan bisnisnya sendiri di bidang kuliner. Namun, berbeda dengan Briktal yang diberi dari perusahaan lain, DCO Donuts and Coffee benar-benar asli dari hasil rintisannya. 9. Niluh Ari Pertami Jelantik. Niluh Ari Pertami Jelantik adalah seorang pengusaha sukses dengan produk sepatu yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia. Perempuan asal Bali satu ini telah memilih nama yang cukup baik di industri fashion dunia. Label Niluh Jelantik yang ia ciptakan sejak tahun 2003 kini sudah populer dimanapun keberadaannya. Ide bisnis Niluh berasal dari kecintaannya kepada sepatu, dan siapa sangka kecintaannya kepada sepatu ini mengantarkannya menjadi pengusaha yang meraih kesuksesan. Awalnya, Niluh bekerja sama dengan seorang temannya untuk menggarap label Jelantik. Niluh bertugas mendesain dan memproduksi sepatu, sementara rekannya tersebut bertugas memasarkan. Pertama kali dirilis, ternyata sepatu Jelantik langsung laris di pasar Eropa. Akan tetapi, merek Jelantik sering mendapat masalah pada saat rekan bisnis dari luar negeri mematenkan merek Nilau. Meski begitu, Niluh tidak patah semangat. Tahun 2008, Jelantik kembali ke pasaran dengan nama barunya Niluh Jelantik dan sukses hingga sekarang. 10. Yasa Singgih Happy Best dengan Men's Republic. Terlahir dari keluarga yang sederhana, anak kelahiran 1995 ini memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis sejak usia beliau. Sejak berusia 15 tahun, setelah ayahnya terkena serangan jantung dan harus dioperasi,
ia harus memulai mencari uang sendiri dengan menjadi pembawa acara di berbagai acara ulang tahun dan musik. Selain itu, masih di usia yang sama, ia memulai bisnis online dengan menjual lampu hias, namun tidak bertahan lama karena persoalan pemasok produknya. Setelah kemudian, di usia 16 tahun, Yasa beralih ke bisnis pakaian mode. Sempat jatuh bangun dan diremehkan orang, hingga rugi ratusan juta rupiah dari berbagai bisnis. Sebelum akhirnya, ia berhasil membangun brand pakaian sendiri dengan mengusung nama merek Men's Republic. Selain itu, ia juga mengelola usaha konsultasi manajemen bernama MS Consulting dan terjun di bidang properti kompleks perumahan dalam bentuk kafling tanah di Bogor.